Ambyar, selamat datang kembali di Ambyar News. Nah gitu dong. Sudah siap? Siap dong. Baik, kami hadir kembali untuk memberikan kabar kabur dari selebriti papan atas. Iya, tolong buat prompternya agak ke depanan sini, kita kagak kelihatan guys. Baik ya, baik. Kabar pertama ini Sobat Ambyar dari seorang selebriti yang begitu terkenal, namanya begitu besar sekali. Emang siapa? Dia seorang selebriti bernama Jule. Emang dia artis? Wah, dia nggak tahu Jule artis. Wah, Jule ini, lah bukannya dikenal dengan lagunya Susis. Susis. Oh itu Sule. Itu mah Sule, kalau itu mah artis, Iya. papan Tapi atas. kan Jule sekarang namanya sedang naik daun juga, ya Ini kan? siapa? Ini Jule, Ya konten itu siapa? kreator. Aku nggak tahu. Konten kreator, ya kan? Tapi kita ngomongin soal suaminya, mantan suami, maaf ya. Mantan suaminya, dia aktor tampan asal Korea, Ya. Dae-hoon yang baru-baru ini dia protes ya, komplain di Ya. media sosial. Dan postingannya ini menjadi sorotan karena terlibat konflik dengan sang mantan istri yang bernama Jule. Nggak kelihatan kok. Ya, karena Sinian deh. ya boleh. Kalau punya sini aja daripada di situ kagak kelihatan, sumpah. Nggak kelihatan, geser. Ya, beberapa waktu yang lalu ini Jule bikin konten bersama dengan Safri, kekasih barunya. Dan saat bikin konten itu memang yang sangat disayangkan oleh Dae-hoon sebagai mantan suami atau bapaknya anak-anak. Karena di situ Jule mengajak anak-anaknya dari Dae-hoon. Itu yang Dae-hoon merasa keberatan. Janganlah kalau misalnya mau bikin konten sama Safri, pacar barunya, anak-anak tuh jangan dilibatkan dalam satu frame yang sama, dalam satu postingan Aku sama. setuju Mas Rian. Ya. Waduh kok bisa ya anak sendiri jadi bahan bercandaan, apalagi dijadiin konten sosmed. Kalau aku jadi bapaknya pasti ya marah banget. Apalagi Jule mengajak kekasih barunya. Harusnya sebagai ibu dia tahu mana yang baik dan tidak. Mending kita lihat langsung tayangannya. Aduh, gak habis pikir deh bisa-bisanya mantan istri malah ngajak anak-anaknya bikin konten bareng selingkuhan ibunya. Hei, yang diduga selingkuhan. Ya udah yang diduga selingkuhan ibunya ini Ya. miris banget. Karena apa? Karena seorang ibu tuh harusnya bisa menjaga anaknya. Ini malah dijadiin konten dan bercanda pula dengan kalimat-kalimat yang kurang etis. Miris, pasti miris ya. Anak kecil itu sudah dijadikan konten. Walaupun kita tahu itu ya memang hak ibunya kalau misalnya mau posting anaknya. Cuman semoga bisa lebih bijak lah. Kita akan langsung tanya sama dua orang reporter ganteng dan gagah kita. Silakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi yang ada di studio. Betul. Kami berdua di sini sedang ada di sebuah TKP. jalanan ya. Ya, kita sedang mencari seperti biasa sumber-sumber dari masyarakat, sobat-sobat Ambyar. Apakah setuju tentang pendapat yang Jule itu kan katanya diduga katanya dengan selingkuhannya. Terus kan sekarang tuh malah jadi bercandaan, jadi konten Jadi gitu. konten sama anak-anaknya. Betul. Bagaimana perasaan sang suami si Dae-hoon? Dae-hoon. Itu kayak merek itu ya, kayak merek AC ya, Dae-hoon ada. Kita mau menanyakan kepada masyarakat yang sedang berjalan. Halo Mbak, mau kemana dulu Mbak, mau kemana? Selamat pagi Mbak Koneng. Biasa kita mau nguli ya kan. Mau nguli. Mbak namanya siapa? Namanya Jube. Jube. Masa saudaraan sama Jule? Jule namanya Jube. Oh, kakaknya Jule. Namanya Jubaidah. Tapi Oh, Jube. Oh, dipanggilnya panggilannya Jube. Berarti si Jule namanya Julaika. Oh, iya Julaida. Iya. Ini Jubaida ya. Beda. Ya. Coba tanya Karen nih. Mbak, sekarang ini sedang semarak sekali di sosial media. Netizen tuh menyorot seorang selebriti muda, content creator namanya Jule. Jule ini diduga bersama dengan selingkuhannya buat konten sama anak-anaknya Jule. Menurut Mbaknya bagaimana? Apakah itu pantas untuk dilakukan dan bagaimana perasaan seorang suami melihat itu? Bagaimana menurut Dari Mbak? Dae-hoon. menurut saya ya itu nggak bagus lah kayak gitu. Bagaimana sih masa dia sama selingkuhannya foto-foto sama anaknya aja jadiin kontennya kagak bagus lah. Kacau. Gak boleh ya? Gak boleh lah. Kenapa nggak bolehnya? Ya nggak boleh kasihan anaknya. Nanti kalau anaknya lihat gedenya gimana? Masa emak gua sama selingkuhannya gua dijadiin konten kagak bagus. Ya tapi kan dia udah terlanjur membuat konten itu, terus gimana dong? Ya makanya saya tuh pengen kesana gitu loh, marah-marah. Gak boleh kayak Kesana. gitu, kasihan anaknya ngomong maju gitu loh. Sekarang
kalau Mbak di depan Jule, Mbak mau ngomong apa? Mau bilang apa? Jule. Tadi ketemu nih, tiba-tiba dia lagi bikin konten sama anak-anaknya. Mbaknya bilang apa? Jule. Jule ke gue lu le. Jule ke gue. Enggak, itu bukan Jule, itu Juli. Coba tuh ngomong depan ke Jule, coba mau ngomong apa? Jule, lu tuh jangan kayak gitu dong. Kasihan pan anak lu, masa dijadiin konten-konten kayak begitu. Kasihan masih anak kecil. Lu mikir dong ya. Masa mas lingkungan lu malah dibikin kayak gitu? Tapi memang sekarang itu banyak banget orang bikin konten bercandaan tapi Iya. nggak pantas ya konteksnya ya, nggak pantas banget. Menurut Mbaknya itu berarti anak-anaknya jadi korban hanya untuk kebutuhan sosial medianya Jule gitu. Iya, cuma merasakan dapat cuan, dapat duit, coba bayangkan. Oh Udah gitu, kasihan. ya udah. Ya, sabar ya, Sabar ya, Mbak, Mbak, sabar ya. Ya sabar ya, sabar ya. Katanya mau nguli Mbak. Ya, Ntar. kita juga. Nguli ya. Kenapa Ah, dimarah-marah? Oh, iya, ya, iya, makasih ya Mbak ya. Kenapa dia marah-marah sama Kenapa kita ini ya? marah-marah sama kita? Orang kita nanya pendapatnya. Ya udah deh kalau gitu kembali ke Bung Rian dan Mbak Dewi silakan. Studio yuk. Bicaralah. Terima kasih Terima kasih ya. Nasar dan Bapak Karen Delano. Baik, dan setelah berita ini semakin viral, akhirnya Daehun juga buka suara dengan tegas membatasi Jule untuk bertemu dengan anak-anaknya. Setuju. Bukan tanpa alasan, pembatasan ini dibuat demi keamanan dan juga mental sang anak. Kita akan lihat postingan dari Daehun seperti apa ini, kita katakan postingannya ya. Sobat Ampiar yang udah follow pasti juga sempat melihat dan ini viral juga di media sosial. Saya ingin meluruskan beberapa hal. Pertama, hak asuh anak-anak secara sah berada 100% pada saya. Berdasarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Selama ini meskipun hak asuh berada pada saya tetap membuka akses kepada ibu kandung anak-anak untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal tersebut saya lakukan selama tidak mengganggu aktivitas anak-anak, perkembangan jiwa, pertumbuhan jasmani rohani, kecerdasan intelektual, pendidikan agama, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam putusan yang saya miliki. Ya, setuju juga sih ya. Bapaknya lebih benar ya kalau kayak gini saya ngelihat dengan statementnya, dengan cara dia menyelesaikan masalah. Aku ngelihat bapaknya itu lebih benar daripada istrinya ya, mantan istrinya ya. Aduh, pokoknya buat Opa Daehun, best banget kamu dudakan aku janda. Hey! Dibutuhkan kebijaksanaan pastinya ya. Tidak ada orang tua yang sempurna, cuman jangan sampai anak-anak jadi korban. Karena pastinya dari setiap perceraian, anak-anak sudah menjadi korban. Setelah itu maksudnya jangan sampai anak-anak menjadi korban lagi gitu. Betul. Semoga lebih bijak lah. Karena apapun yang diposting di media sosial ini akan menjadi jejak digital selamanya, ya. Itu yang akan dikhawatirkan untuk tumbuh kembang mereka nanti ketika mereka lihat postingan dan sudah paham betul apa yang diposting oleh orang tuanya gitu ketika mereka sudah besar nanti ya. Sobat Ambiar, ini gimana sih kamu dorong? Kan sama aku ya. Sobat Ambiar, tapi berbicara mengenai orang tua, kita berharap ya yang satu ini sebagai seorang suami sama istrinya kelak akan menjadi orang tua yang bisa membesarkan anak-anaknya, Iya. menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha ya. Amin. Emang bintang tamu yang satu ini sudah punya anak? Kita akan tanyakan langsung, bagaimana? Anak kalian umur berapa sekarang? Ya, Kok tiba-tiba anak? Bukan, ini kan bukan bintang tamu. Kita lagi bintang nunggu. tamu ini. Kak, Ya. Kakak pakai gini bagus loh Kak. Oh masa? Maksudnya rok tapi atasnya pakai Iya bagus ya. Iya. gitu. Kayak tahu nggak kayak apa? Apa? Marketing asuransi cocok dia. Enggak bohong, bagus ya. Jangan kayak gitu dong. Ya, aku Lu juga kayak ganteng. sales. Iya kamu rapi ya kan. Nah, kita undang ya bintang tamu kita Ini yang pertama. bintang tamu yang pertama yang saya suka sekali suaranya. Keren banget, Dan merdu ini banget. anaknya ganteng dan baik dan sopan dan Iya. semuanya Iya, Aku setuju. suaranya Aku itu suka aku banget suka banget. Aku Suka fans. banget. Ya. Tolong keluarkan beliau ini. Cuman kabarnya dia menikahi sang istri karena katanya pansos. Ngapain sih netizen didengerin, langsung aja nih penyanyi yang dituduh menikahi artis besar hanya untuk pansos. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Gilda Sahe.
Lama banget ditunggu kok baru datang sih Gilga. Sehat Mas Gilga. Masa katanya dibilang sama produser kita kamu menikahi Happy hanya karena mau bansos. Kata Pak Ode itu. Kata Pak Ode. Bukan Netizen. kata Pak Ode. Pak Ode bilang. Kok bisa gitu? Karena emang cinta aja. Jangan jahat dong Pak Produser. Jangan berkaca pada diri sendiri dong. Ya suaranya bagus loh. Bagus. Suaranya bagus. Suaranya orangnya bagus. Ya. ganteng. Iya loh suaranya. Penyanyi sama loh. penyanyi. Suara bagus orangnya ganteng. Cocok tapi Nyenteng. Ganteng. Kan Jawa gitu. apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Happy Salma? Mas Gilga kami ucapkan terima kasih. Ya, aku Sama sih Happy Asmara. sebenarnya Bukan. Kesini. Ini. nggak happy. Enggak. Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ya Gilga Sahid yang dituding netizen menikahi Happy Asmara karena pansos. Bener-bener lu netizen. Iya, silakan. Insya Allah. Mas Gilga. Gilga ini baik loh. Dia itu ramah, dia tuh Betul. nggak sombong, dia sopan, Iya, dia nanya tadi juga. Memang. Mas Nasar, apa gitu-gitu. Dia baik loh orangnya. Iya. Dia panggil kamu Mas. Iya. Saya juga kesel. Saya agak tersinggung kan. Seharusnya dipanggilnya Cece. Dia manggil aku Onti. Akang. Mas Gilga gimana Mas Gilga? Kesel gak sih kalau ada netizen bilang, oh Gilga sama Happy dia cuma mau pansos doang? Enggak, apa yang dikeselin ya, maksudnya setiap orang punya perspektif mereka masing-masing. Jadi aku nggak pernah kayak kesel sama mereka atau apa, nggak pernah sih. Ngomong aja suaranya tuh serak-serak kayak naps. Kayak Gimana di gitu ya? King. Kayak napasnya seret. King ibaratnya penyanyi dangdut. King ibaratnya penyanyi dangdut ini suara-suara kayak aku yakin. Ini kan suara Serak-serak pagi. gimana? Oh, tapi dia ngomong aja, orang tahu Ngegas itu gitu Gilga ya. pasti kalau ngomong Iya, aja. benar, ciri Karena khas. suaranya punya khas. Betul, ciri khas. Tapi emang suaranya beda kalau malam enggak gitu suara. Emang kalau malam kayak gimana? Lah kan istrinya kerja sama gue malamnya. Jadi tahu dia kan sering datengin. Apa hubungannya dengan istrinya suara Apa hubungannya malam? sama Enggak Happy? ini suaranya paginya gitu. Malam kayaknya enggak gitu. Mas Gilga, apa yang bikin kamu jatuh cinta dari seorang Happy Asmara? Kalau yang bikin jatuh cinta banyak banget. Apa? Apa aja yang ada di dia, aku cinta. Ini. Ya maksudnya Contohnya. ternyata jadi setelah dekat sama istri, maksudnya setelah menikah tuh aku baru tahu banyak hal yang orang-orang di luar sana tuh nggak tahu tentang istri aku. Apa misalnya? Ya dia ternyata pinter masak. Masakan apa yang Happy jago? Aku suka masak serlodeh. Iya, happy ya happy. Masak apa? Istri aku tuh masak apapun kalau aku yang minta dia pasti usahain bisa. Ih, luar biasa. Semua masakan. Misal? Ya kayak aku pengen nih sambel tempe gitu ya. Kan aneh kesannya kayak jadi tempenya kayak diulek gitu jadi sambel. Kan aneh. Pakai kemangi. Ya betul, tapi istri aku bisa buat bikin itu. Kamu tuh makan makan apa aja masakan istri dimakan, maksudnya nggak yang Semua, kalau masakan istri semuanya doyan. suami yang baik. Iya. Apalagi fakta yang kita nggak pernah tahu dari seorang Happy Asmara dan kemudian semakin membuat kamu jatuh cinta. Kayak tadi nih pagi kan abis sholat subuh dia biasanya nyantai tidur atau apa gitu. Nah tahu aku mau berangkat dia bangun dulu, cukurin kumis aku dulu. Oh, Masya Allah. kayak gitu. Dicukurin kumisnya. Ya cukurin kumis. Gimana cara apa? Nyukur kumis, Ya. iya ya dicukur pakai gunting. Pakai gitu. gunting. Oh, jangan Kenapa nggak panjang-panjang gitu. Iya, Oh, karena biasanya kamu sampai panjang, panjang-panjang ke sini. Enggak. Kebetulan biasanya kalau nggak diinin istri kurang rapi juga. Oh dia sampai kumis aja dia cukurin. Apalagi yang dicukurin. Jadi ini baju semuanya yang nyiapin istri juga. Dari atas sampai bawah. Ya yang Hebat milihin ya, istri Happy juga. ya. Aduh tengah-tengah gitu dong Mas Rian. kesibukannya ya. Lu kalau bini lu nanti japutin uban lu yang di sini. Lihat Tadi beruban semua dong. Tapi itu perhatian maksudnya kecil sih, tapi berarti sangat besar buat kita ya. Apalagi untuk pasangan yang sibuk banget, menyempatkan waktu seperti itu tuh artinya sangat besar sekali. Betul. Cuman kita juga punya kabar, katanya tuh kamu emang benar-benar jatuh cinta sama seorang Happy Asmara sebelum menjadi seorang penyanyi. Sebenarnya ya karena ya yang aku tahu ucapan itu adalah doa kan ya. Jadi waktu itu aku masih jadi sales.
Sales apa? Yes, sales HP gitu. Oh, pernah? Itu brand handphone ya. Iya. Di Madiun, sekitar 2-3 tahunan. Sales HP kayak gini mah diborong kali HP. Oh berarti orang belum tahu kamu bisa nyanyi ya? Udah nyanyi, cuman waktu itu kan sempat kena pandemi tuh. Oke. Jadi kita nggak bisa lanjut nyanyi di kafe-kafe dan lain-lain. Iya, lalu ketemulah? Kita Gilga di sales sambil jualan kaos-kaos polos gitu loh. Terus temen ada yang order nih malam-malam jam 1 malam ya Gilga anterin, terus dia tanya kayak malam-malam masih nyari duit buat apa? Nah aku nyeletuk aja nih buat nikahin Happy Asmara, aku bilang gitu. Wow. Ada malaikat lewat ditulis sama malaikat iya. yakin. Kejadian. Masya Allah. Memang kamu suka dari ngefans mungkin ya? Ngefans, kalau istri bilangnya aku juga ngefans ya. Cuman sebenarnya aku waktu itu kurang sering dengerin lagu dangdut, tapi aku tahu sama penyanyi-penyanyi dangdut gitu, beberapa kena. Tapi kan Happy bukan dangdut banget, maksudnya dia tuh lebih ke Jawa banyak lagu-lagunya. Iya, maksudnya kalau ke istri tuh bukan kayak yang ngefans gitu, tapi karena beliaunya ini punya banyak nyanyian-nyanyian dan aku juga penyanyi. Waktu itu di kafe-kafe jadi sering juga nggak nyanyiin mau lagu-lagu nyanyiin yang dia lagunya. nyanyiin. Duluan siapa nyanyi ke Jakartanya? Kamu apa? Duluan Happy. Duluan Happy. Duluan istri Kamu umur aku. berapa bedanya sama Happy? Setahun. Happy berapa sih? 99 berarti 27. Kamu berapa? 28. Oh enggak lah sama aja. Iya, cuma beda setahun. Ya seumuran lah ya. Tapi cara dari seorang Gilga untuk mencuri perhatian bukan cuma Happy, ke orang tuanya Happy juga punya cara yang unik. Biasanya kalau ke calon mertua, lo pernah ngasih apa sih? Pernah ngasih misalnya apa? Barang misalnya. Apa aja ya Kalau kita aku, kasih. iya, misalnya Tas, apa? berlian. Apa? Kalau kakak, Baju, kalau kakak duit. gitu, kalau aku justru aku yang dikasih. Jadi apa? Gilga tahu nggak ngasih apa buat dulu calon mertuanya ya? Apa tuh? Ngasih traktor. Oh traktor. Traktor apa? Traktor itu apa sih? Traktor buat berkebun gitu loh. Oh, alatnya kayak beliin. mobil-mobilan gitu ya? Traktor buat ngebajak. Mobil beneran yang Iya maksudnya yang buat buat Ya, gitu tapi kan. yang bisa dinaikin. Iya, gede, bener-bener gede. Karena ayah tuh kan punya banyak kebun. Mahal loh itu. Gitu. Punya banyak kebun, jadi bingung nih. Terus istri aku bilang katanya, ini ayah ulang tahun nih. Itu belum pacaran. Karena emang gak pernah pacaran kan sama istri. Jadi cuman kayak, ayah pengen ulang tahun nih, ngasih kado nggak gitu. Terus ya udah beli. Kamu langsung ditembak gitu? Ayah mau ulang tahun nih, mau kasih kado nggak gitu? Bisa aja Happy. Si istri aku bilang kayak, beliin traktor aja ya suka berkebun gitu. Ya udah beli aku itu waktu itu. Tapi ketika ngebeliin traktor tuh udah ada pikiran. Baik loh dia, maksudnya royal sama mertua ya. Kamu bilang bahwa kamu nggak pacaran sama Happy kan? Tapi ketika ngebeliin traktor tuh udah ada pikiran bahwa Happy ini bakal gua jadiin istri nantinya. Mau nggak mau, karena dia yang aku mau jadi aku mengusahakan apapun buat dia. Gitu. Wah, mau nggak mau. Itu dong Mas Rian, itu namanya laki-laki mau nggak dengerin. mau kalau dia yang diusahakan ya. Ya kalimatnya mau nggak mau karena dia yang aku mau. Kalian begini tuh kita lihatnya kayak couple goals. Oh nggak mungkin itu, ini udah jadi bestie aku. Jadi dia bilang kalau dia nggak nikah, gue nggak nikah, kita bertetangga. Apa tadi kalimatnya? Mau nggak mau? Mau nggak mau karena dia yang aku Yang aku mau. mau. Jadi aku usahakan. Kalau aku mau nggak mau belum tentu aku mau. Soalnya ini Kak, ayah sama mama itu ya ayah mertua sama mama itu juga royal banget ke aku. Pernah dikasih apa? Ulang tahun aku dibeliin motor. Sebelum menikah. Oh sesudah. Oh, sesudah Iya, menikah. sesudah menikah. Jadi kayak aku bilang lagi-lagi kayak bilang ke istri mau beli motor gitu kan nggak dibolehin. Nah tahu-tahu sama ayah sama mama gitu pas ulang tahun dibeliin sama ayah sama mama. Traktornya? Karena aku nggak boleh beli sendiri. Nggak boleh. Sekarang Iya. traktornya masih dipakai sama ayah. Masih kebunnya ayah banyak banget, kebunnya ada alpukat, ada Happy durian, cucu lu tuh kaya raya ya. Oh jadi suka berkebun di sana ya. Udah kaya. Ternyata ya. seneng banget berkebun. Jadi pagi gitu kalau di rumah gitu ayah tuh jam 5 itu udah jam 5 jam 6 tuh udah berangkat berkebun. Menikmati Oh, masa apa aja tua. tanaman-tanaman buah-buahnya? Ada durian, ada alpukat, ada pepaya, lengkap banget. Oh Masya Allah. Lengkap banget. Jadi Itu tanah sendiri apa tanah orang? tanah sendiri. Weh, lu enak loh. Kaya Happy. banget tuh, Ayahnya Happy. bahagia ya, Iya amin loh. ya. Tapi yang bahagia bukan cuma ayahnya, anaknya juga bahagia Betul. karena punya suami yang katanya bucin Selalu banget bucin sama istrinya. Sama istrinya. Widih.
Enak. 24 jam nonstop. Gilga bener. Apa 24 jam? 24 jam itu? Teleponan. Video call, berarti Video sampai call. sleep call juga. Kalau waktu lagi off air, on airnya beda kota nih, itu pasti video call. Sampai segitunya Gilga kenapa? Jangan tanya sama Gilga, tanya sama sahabat kita, dia pernah mengalami itu. Aduh gak enak banget. Gak enak banget. Loh, Gak enak banget. dia juga. Pada nggak tahan loh pada akhirnya. Iya, sampai ke toilet aja. Wah, aduh pusing Nggak ya. tahan loh. Kenapa sampai kayak gitu? Kenapa Gilga? Bukan kenapa sih, karena aku kan sebagai laki-laki ya, aku nggak mau dia kepikiran yang enggak waktu dia lagi nggak deket sama aku. Oh. Jadi Berarti kamu emang memastikan, suka. jadi memastikan dia bahwa pikirannya tuh Berarti yang fresh sakit aja. happy. Gitu. Enggak, maksudnya biar istri tuh kayak tenang gitu loh. Tapi kalau dia bilang kayak, Caranya kamu begitu. ya kalau biasanya istri aku bilang kayak, ya abis ini ntar aku lagi ada meeting nih, teleponnya nanti ya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gilga, kamu emang nggak pernah nakal Gilga semasa aku hidup sebagai cowok? Maksudnya gini, cowok tuh kan terkenal banget deh, udah deh pokoknya nggak ada yang... Ada. Namanya masih muda maksudnya. udah lewat. Sebelum sama Happy. Kalau untuk nakal, menurutku mungkin cewek, pas masa sama sekolah ya. Kalau untuk sama cewek enggak sih. Kamu maksudnya kan sama cewek biasa kan kalau laki kan normanya, kalau sama cewek kan maksudnya... Kalau dulu deket-deketin doang, terus nggak jadi, deket-deketin doang. Iya, nge-PHP Ya, gitu. kayak gitu. Bukan nge-PHP, tapi kayak deketin, tapi tahu-tahu kayak nggak Nggak serius, terus nggak jadi gitu. Terus aku kan jarang ketemu, jadi waktu deketin gitu kayak ketemu sekali, oh saya ajakin chattingan, terus ya udah kalau nggak serak ya nggak ketemu lagi. Gilga, kalau kamu sama mantan kamu gitu juga nggak 24 jam video call? Nggak, Baru sama Happy aja? karena menurut aku nggak ada yang lebih baik dari istri aku. Tahu nggak? Happy itu cerita ya Wi. Gue telanjang. Dia nih ya saking cintanya, saking bucinnya. Sekarang nih rumah tangga ya, Happy bilang, aku tuh Kak kalau kerja, aku dikasih kerja aja. Dan uang semua honor ya punya aku. Aku nggak boleh itu untuk Gilga untuk rumah tangga. Jadi Gilga tetap harus yang ngebiayain rumah tangga. Oh iya dong, kan Maunya suami. Memang mau dia tapi. Bagus. Jadi uangnya Happy kerja kayak apa harus uangnya Happy. Bagus. Hebat loh dia. Ya berarti tandanya memang sayang, cinta kepada istri, ingin mengarungi rumah tangga. Alhamdulillah. Semua uang kamu kasih ke Happy? Ya, keseluruhan. Jadi termasuk admin aku pun aku bilang kalau aku yang minta tanya dulu ke istri aku ya gitu. Heh, Gilga gak gitu-gitu juga Gilga. Bagus lah. Bagus sih harus kayak gitu. Gak punya Gilga, pengalaman. kalau misalnya Gilga pengen beli sesuatu misalnya buat hobinya Gilga, namanya cowok kan pasti ada hobinya. Nggak Itu ada harus hobi. izin dulu sama Happy nggak? Izin. Kan karena uang tuh yang megang admin nih. Nah admin itu aku bilangin apapun kalau nggak melalui dari ACC-nya istriku jangan dikasih ke aku ya gitu. Jadi walaupun aku minta tanyain dulu ke kakak. Kalau orang-orang rumah manggilnya kan kakak ya. Kakak. Jadi tanya dulu ke kakak boleh nggak? Kalau emang boleh ya udah dikirim. Tapi kalau nggak boleh ya. Tuh. Gilga. gitu ya, Wi, ya. Kelor. Gak usah terlalu begitu. Gak Kan udah suami istri. Bagus. Suami istri bukan pacaran. Akhirnya total memberikan kasih sayang kepada Ya. suami. Seharusnya gitu ya Wi ya? Iya seharusnya Gilga kayak kayaknya mesti gitu. kumpul sama kita deh. Juga, tapi kita mau kasih lihat beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan satu postingan dari Happy Asmara. Ini postingan ya yang Allah. cukup mengharukan. Gak apa-apa ya sayang berdua dulu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya begini dulu. Sekarang gak apa-apa, oke. Besok kita kuat ya, besok kita bangkit, besok kita semangat, besok kita bisa. Yang kemarin jadi pembelajaran bagi yang tersakiti oleh kita berdua entah disengaja atau tidak. Kita berdua meminta maaf yang sebesarnya ya. Tegur jika memang salah, kita hanya manusia biasa. Namun jika hal benar yang kita lakukan tetap salah, mungkin kesalahannya terletak kepada pandanganmu. Skip aja. Iya. Gilga udah berapa tahun Ini berumah dari istri tangga? tercinta bikin status kayak gini. Apa ya? Oh. Terharu atas status istri ya. Kasihan aja sama dia gitu. Why? Kenapa kasihan? Ya. Bingung ngomongnya. It's okay. Jadi
di luar tuh banyak yang ngejudge ke dia terus gitu. Dan aku tuh nggak tahu harus membackingi seperti apa juga gitu, karena ya yang kita mau kan tetap yang terbaik ya. Ya intinya minta doanya aja yang terbaik. Amin. Pokoknya kalau di luar mah kita nggak akan bisa menghadang orang untuk bicara apapun ya, Gilga. Jadi menurut aku sih gini, kamu sama Happy udah seneng, udah bahagia, jalanin aja, biarin aja. Orang mau ngomong sampai bebudak, jalanin aja. Karena orang seneng kalau kita hancur. Bener. Gitu. Apalagi yang nggak suka, yang suka banget sama Happy, yang cinta mungkin nggak tahu siapapun, begitu dapatnya kamu. Mereka akan berusaha bagaimana caranya menghancurkan. Dan please jangan minta maaf sama siapapun. Gak perlu, minta maaf sama orang tua. Karena ini kisah hidup yang sudah ditakdirkan buat kalian berdua. Betul. Baik dan buruknya, apapun itu ya akan menjadi pelajaran hidup. Tapi apapun yang ingin kamu sampaikan untuk Happy selama berapa lama sudah kalian menikah? 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah. Oh baru 2 tahun. Apa yang kamu sampaikan untuk seorang Happy Asmara, seseorang yang kamu perjuangkan dari jualan kaos dan juga handphone, Nonton akhirnya siapa tahu. kamu nonton bersama dia. dia sebagai suaminya. Apa yang kamu sampaikan, Gilga? Ya, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kalau ada salahku, kurangku, atau mungkin aku tidak bertumbuh lebih cepat dari manusia-manusia yang lainnya. Mungkin caraku bertumbuh lambat, tidak seperti yang lain-lainnya. Bisa struggle-nya lebih cepat, lebih kenceng dari aku. Tapi aku selalu mengusahakan semoga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah. Semangat dong Gilga, Iya, semangat betul. Gilga. Mas Gilga harus bisa, Mas Gilga dengan cara seperti ini itu udah luar biasa banget. Tetap harus percaya diri. Betul. Jangan ada perasaan minder. Harus bisa kasih kekuatan dan kebahagiaan untuk istri itu bukan hanya melulu harta, tapi bagaimana caranya bisa memberikan Benar. kasih sayang yang penuh. Semua itu punya Allah, nanti takdirnya kalau udah apa juga manusia Iya. akan bisa ngalahin. Betul, sukses ya buat Mas Gilga. Terima kasih Gilga sudah Istri Orang baik menunjukkan rasa cintanya kepada kita Luar biasa. untuk seorang Happy Asmara. Kita kembali saat lagi. Cukup aku milikmu dan kamu milikku, tetap di sampingku sampai jadi debu. Nonton ambiar, geger. Sobat Ambiar, Terima kasih. Duduk aja sayang, duduk aja. Ya, Nggak Mas usah. Cuma gini doang, terima Nggak kasih apa-apa. sudah nonton bintang tamu, kita. seorang penyanyi, seorang ibu ya. Dia ini baik banget ketika temannya sedang punya musibah. Kemarin King Nasar juga sempat memberitakan Anissa Rahmaya, kita tahu ya kemarin. Betul, ada musibah. betul. Iya kemarin kami berdua dia yang ada di dalam studio Aku membawakan membacakan berita, berita. saya yang ada di luar sebagai dengan reporter. daleman warna kemarin itu warna apa ya? warna orange. Warna orange. Luarannya hitam. Bukan ke busananya, ke beritanya, ke beritanya. Beritanya. Alhamdulillah kami Kirain mau tahu menyampaikan busana dengan kita. baik. Tapi memang semua orang bertanya di kolom Benar. komentar kemana katanya pembaca berita yang biasa. Bukan itu, ini ngomongin soal isi beritanya. Oh iya. Beritanya. Anissa Rahma, Jadi kami ini terus berduka ya atas Iya, musibah yang terjadi. betul. Tapi sahabatnya Shirley Juno ini juga dia kan membantu. Tapi sayangnya bantuan yang dia coba berikan kepada sang sahabat mendapatkan komentar miring dari netizen. Jadi dihujat karena membantu teman seperjuangan. Kita akan dengarkan seperti apa komentar miringnya. Di pagi-pagi Ambiari dia Shirley Juno. Maafkan aku mengecewakanmu. Really, really love you. Never, never leave you. Ya Allah, apa kabar? Apa kabar sayang? Baik sekali sebagai seorang sahabat. Iya. Baik kan belum. Datang-datang kamu baik
baik sekali seorang sahabat kenapa? Iya, sebagai Iya, kan seorang kamu sahabat membantu. memberikan bantuan tapi belum tentu Diterima diterima dengan baik sama orang. Mana Iya. tergiring ya. Ada aja ya netizen yang Iya. di luar akal. Gak Iya. apa-apa, itu kan memang kerjaan netizen seperti itu. Betul. Ada Boleh beberapa. ceritalah sama kita ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima terima kasih. Kita mau lihat Charlie Juno memberikan respon emosi ketika dirinya dinyinyirin netizen di luar Karena sana. bantu jualkan Al-Quran Anissa. Astagfirullahaladzim. Ya, ketika kemarin kebakaran ada satu ruangan yang terselamatkan ya, satu ruangan yang dimana dipakai untuk menyimpan kurang Al-Quran. 3.700 Al-Quran ya, Masya Allah. Itu terselamatkan pun juga dengan Al-Qurannya. Apa yang bisa kamu ceritakan dengan 3.700 Al-Quran tersebut? Sebenarnya ini aku dengarnya dari Anissa sih Kak. Jadi dari beberapa part rumahnya Anissa yang kebakar, itu tuh jarak kebakarannya ke barang-barang yang dia nggak kebakaran itu tuh bener-bener sedekat itu. Dan ketika Damkar udah membantu, di part itulah yang nggak kebakar. Ternyata satu sisi rumahnya yang nggak terbakar itu adalah yang berisikan si Al-Quran tersebut. Ada 3.700 Al-Quran. Betul. Nah Anissa kan, kita kan maksudnya kayak positif aja gitu loh Kak. Kita di balik musibah yang terjadi yang bisa diambil hikmahnya, mungkin Allah mau kasih kesempatan buat Anissa juga bisa menjual kembali Al-Qur'annya. Oh, sebelumnya memang Al-Quran. Ada Al-Qur'an itu buat dijual sebenarnya Kak. Nah, itu adalah stok Al-Qur'annya Anissa gitu. Oke, baik. Terus kan bisa jadi kesaksian hidupnya Anissa juga. Nah, niatnya aku sama teman-teman yang lain tuh kayak bantu support. Jadi nggak cuma ucapan duka, tapi apa nih yang bisa kita bantu. Nah, salah satu teman aku tuh sempat posting gitu kan, kalau kalian mau beli, taruh link Al-Qur'annya Anissa. Karena kan susah dicari ya Kak kalau di e-commerce gitu kan. Iya. Jadi dikasih link, ada aja yang julid kayak bilang, orang lagi musibah bisa-bisanya ngambil cuan untuk link affiliate. Itu maksudnya, ya terus ada lagi yang kayak, ngapain dibantu, dia kan artis. Oke, sebentar. Charlie, ya, kita mau kasih lihat juga ini ada beberapa postingan dari netizen memberikan komentar miring atas bantuan yang coba diberikan teman-teman Anissa sendiri. Pentingnya untuk tidak selalu upload apapun di sosial media. Gak usah dikit-dikit upload karena bahaya ain itu nyata dan ini contohnya. Semoga bisa menjadi pelajaran berikutnya. Ada yang komen affiliate jalur musibah. Ya Allah, kok ada orang bisa setega itu nulis komen begitu di saat ada orang yang benar-benar lagi kena musibah. Nanti banyak dibantu teman-teman artis bisa punya rumah lagi. Titip pesan deh ya, karena tadi saya lihat story yang lagi packingan Al-Quran. Ngasih tahu aja Al-Quran itu harus diagungkan, posisinya nggak boleh sejajar. Itu alias nggak boleh di lantai langsung. Quran harus lebih tinggi kalau diletakkan. Kalau misalnya mau disimpan jangan sampai di lantai. Tapi harus pakai alas, pakai meja atau apa, yang penting nggak boleh di lantai apalagi sejajar kaki. Quran itu kitab suci harus diagungkan karena itu kalam Allah, kalam bicara, jadi Allah yang bicara langsung. Jadi ayat dan disampaikan malaikat ke Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun lamanya. Jadi bukan buku kitab biasa Al-Quran itu. Oh iya, satu lagi. Kalaupun ditumpuk sama buku lain, pastikan Quran yang paling atas, jangan ditumpuk di antara buku lain, jadi Baik. harus paling atas. Untuk komentar terakhir, terima kasih banyak sebagai pengingatnya. Memang itu betul, tapi kita juga tidak tahu kan ya, karena itu memang tertutup box dan kita nggak tahu bahwa dia menyimpannya apakah di bawah box tersebut, apakah ada kayu atau segala macam sehingga menempatkan pada posisi yang di atas. Kita belum tahu seperti apa, tapi terima kasih untuk pengingatnya. Cuman kalau sedihnya bacanya, maksudnya teman-teman tuh ngebantu terus disangka affiliate dan disangka ngambil cuan gitu ya. Dibisnisin. Tapi tujuan dari teman-teman untuk membantu Anissa apa? Mungkin supaya mereka juga tahu. Membantu untuk menjual Quran itu. Jadi kan, jadi gini loh, kadang tuh ada beberapa teman yang kayak, Anissa tuh pas kita ucapin bela sungkawa, dia cuma minta didoain. Tidak mau menerima hal-hal di luar dari doa. Bantuan apapun. Iya, pada saat kita sampaikan. Nah, jadi hal yang bisa kita lakukan adalah membantu beliau untuk menjual dagangan, salah satu dagangannya beliau. Iya. Yang itu yang salah satu yang ter-highlight banget. lah Iya, ya. ter-highlight banget kan Al-Qur'annya tidak ikut terbakar. Dan itulah yang bisa juga membantu meringankan beban gitu loh. Biar Namanya orang kena musibah. Iya Kak, jadi aku tuh kaget banget kan, kenapa kayak orang kena musibah,
nggak ada, kalau orang kena musibah itu udah nggak ada lagi julukan status, mau artis, mau orang biasa, mau kalau ya gitu loh, maksudnya siapa yang mau kena musibah seperti ini gitu loh. Kenapa nggak bisa dipikirkan untuk berempati terlebih dahulu. Jadi kayak kecewa banget. Kenapa ada yang mulutnya seperti itu? Nah, mungkin curhatan aku di sosial media itu untuk mengingatkan orang-orang juga untuk ayolah kita sebagai manusia itu kita makhluk sosial kan, lebih berempati. Setuju. Kalau misalkan ada teman yang kena musibah tuh jangan yang dicari-cari salahnya dulu. Iya, setuju. Gitu sih Kak. Apalagi Indonesia itu iya, apalagi Anissa tuh adalah sosok anak Cherry Belle tuh yang tabahnya tuh tabah banget, nggak dibuat-buat dan nggak mengambil kesempatan untuk kayak muncul di suatu momen dia sedang berduka atau apapun. Dia sangat nggak sama sekali. Makanya kita kayak mikir gimana caranya untuk membantu ya. Tapi kita pun kalau sebagai teman akan melakukan Hal yang sebisa sama mungkin untuk sebagai membantu teman ya. teman, iya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan dan itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Anissa. Punya platform, punya followers, membantu. Kenapa harus dilihat bahwa mengambil cuan atau duit? Iya, Itu kan udah seuzon jatuhnya. Betul. Padahal niatnya mau membantu tanpa diminta Anissa sama sekali. Indonesia itu dulu dikenal dengan tenggang rasa dan empatinya loh. Tapi semenjak sekarang, ya kan, tapi sekarang semenjak digital itu lebih lebih otoritas, mendominasi. Akhirnya sekarang ya itu sosmed itu bisa mengubah perilaku seseorang yang tadinya punya hati jadi nggak punya hati. Bener. Untuk Anissa, sekali lagi kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Kami yakin pasti ada hikmah di balik ini semua dan semoga diberikan kekuatan, ketabahan. Amin. Luar biasa sih. Bersama dengan suami. Yang terpenting diberikan kesehatan dan juga keselamatan dan bisa comeback stronger lagi. Yes. Yang tabah untuk Anissa Rahmani juga suami ya. Berbicara mengenai keluarga, kali ini juga kita akan hadirkan keluarga. Salah satu anggota keluarga dari seorang Shelly Juno yang kabarnya dia ngefans banget sama Tensi. Ya. Bahkan sempat ikutan meet and greet-nya beberapa waktu yang lalu. Di pagi-pagi biar kita hadirkan, ini dia sang putra, Ryu. Jangan buru. Salam dulu Om ya. Halo. Curi-curi pandang. Joget lagi Rio. Oke lagi, bisa. Karena zaman kita pelan-pelan. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi Uncle. Good morning, boleh duduk Ryu. Sayang. Jadi kamu ngefans sama Tensi. Iya, Kenapa kamu ngefans sama Tensi Ryu? karena lagunya suka bikin joget. Wah, Emang lagunya yang kayak gimana? Barusan ini. Iya. emang lagunya Cherry Belle nggak bikin kamu joget? Enggak. Enggak suka. Enggak. Mana yang kamu suka, Cherry Belle apa Tensi? Tensi dong. Mamanya Cherry Belle nak. Enggak. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya. Ini dia Rio, anak dari Shelly Juno yang suka musik hipdut ya. Sempat ikut juga meet and greet bersama dengan idolanya Tensi. Oh ya ampun. Itu kamu pertama kali ketemu Tensi? Kedua kali. Oh, kedua kali. Tapi hebat Itu banget. nonton konsernya. Ya. Iya. Di mana itu tadi? Di SCBD. Wah. Iya. Hebat Di banget. Tensi kan dulu pelawak ya, sekarang udah Tensi. Tensi. Ini penyanyi. Tensi. Oh pakai X. Tensi. Ya. Oh, jadi Tinggi darah dong. ya bener, Tensi tinggi darah. Sama kayak Om Darah bisa rendah darah. Bener. Kamu pertama kali ketemu Tensi tuh gimana tuh waktu itu? Deg-degan nggak? Deg-degan. Deg-degan. Malamnya Emang tensi itu ada berapa orang? Ada Anti kurang normal. lebih 20. 20. Jadi Tensi itu punya punya teman-teman, grupnya namanya Anti Normal. Oh. Itu jumlahnya ada sekitar 20-an Maaf, orang. kamu siapa? Kok kamu ikut bicara ya? Saya ibunya yang lagunya tidak disukain sama anak sendiri. Iya. Yang dimatiin lagunya. Terus Tensi waktu ketemu kamu bilang apa, Ryu? Nggak ada. Nggak ada. Enggak dong. Bilang aku anaknya Mama Cherly Juno gitu. Enggak. Oh. Dia itu bisa deket sama Tensi bukan jalur
mamanya Cherry Bell atau jalur Ordal. Enggak. Jadi? Karena dia itu sangat Jalur langit. Iya jalur langit Kak. Maksudnya dia karena dia kecil kan, biasanya ikut konser-konser itu agak yang umurnya ada SMP, SMA. ABG. Iya, jadi dia itu selalu di posisinya didorong agak ke depan. Nah, karena kecil, jadi supaya menontonnya agak lebih jelas gitu kan. Nah, ke Waro, ke notice sama si Tensinya, jadi diajakin ke backstage. Gitu. Terus dianya, ya mungkin karena hafal lagu Tensi yang nggak terkenal doang, sampai lagu-lagu yang unrelease-nya, dia tahu banget. Jadi itu yang bikin Tensi dan Anti Normal tuh notice dia banget. Katanya lagu yang paling terkenal Tensi itu Aduh Buyung, bener. Bete. Lihat loh, dia sampai begini loh orangnya ya. Lagunya apa yang paling kamu suka? Lagu Tensi yang paling kamu suka apa? Coba. Dia turun, dia naik. Coba naik, coba nyanyi, Turun, coba. dia naik. Coba nyanyi. Mic-nya kasih mic-nya. Ini mic-nya sayang nih, mic-nya Tante Dewi. Balik dong Om Rian. Waduh lucu sekali Om. Coba gimana sayang? 2, 3. Rio, dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik di pesta tekanannya tinggi. Dia cantik, berbahaya, mencuri hatiku. Dia turun, dia naik di pesta tekanannya tinggi. Dia cantik, berbahaya, mencuri. Curi hatiku. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Apalagi yang kamu suka? Mohon maaf, tadi jangan digendangin. Yang itu. Biar kita dengerin dulu. Mau dikoplo aja pakai uang doyong kali ya. Magic coba, Ibinyu, coba. Magic Mana Magic? Magiku Ibiniu, kulihat kamu hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Kameranya yang merah. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? Asik. Di antara kau dan Tangannya. di antara kau dan di antara kau dan aku. Ini saking dia hafal lagu-lagunya Tensi. Katanya sempat diajakin duet sama Tensi. Kita mau lihat ketika aksi duetnya seperti apa Luar ya. biasa loh. Ada logonya ala lambangnya. Kayaknya kayak gini, kayak Trans TV milik kita bersama ya. Tuh gini ya sama tuh. Oh, ada begininya. Pagi-pagi Ambiar jadi anti mobs hari ini. Iya, dia Dimo. Itu kamu diajakin untuk apa? Video klip? Iya. Video klip. Kamu waktu dikasih tahu sama Mami tuh gimana perasaan kamu diajakin? Kamu minta Nggak dikasih bayaran. tahu Mami. Jadi yang ngasih tahu siapa? Dia yang tahu sendiri. Dia yang kayak di DM-DM-in gitu loh sama personilnya gitu. Dibilang apa katanya? Rio, mau aku ajak video klip gak? Oh, terus kamu jawabnya apa? Mau dong, masa enggak? Iya. Terus kamu minta bayaran tinggi nggak sayang? Gratis. Gratis. Karena idola ya. Idola. Coba kalau mamanya yang dipinta pasti minta bayaran nih kalau mamanya. Iya. Coba kalau lihat gue. Lagunya apa lagi coba selain itu tadi ada mana yang lagi booming sama apa? Coba ayo penyanyi. Ayo. Garamadu, Garamadu. Garamban madu. Ya coba. Lautan Madu Cynthia Sari. Coba Tante Dewi sama Om. Coba gimana sayang, ayo. Malam kios ini, ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you with me. Aku pilih madu, manis kayak madu. Kamu. Udah lagu lama itu. Charlie Juno gini, ketika kamu tahu dari anak kamu sendiri kalau dia diajakin sama Tensi untuk jadi model video klipnya itu kamu gimana? Bukan Kak, jadi tuh si Tensi itu kayak dia tuh kayak punya akun yang apa Rio yang pokoknya dia sebar luasin ke fans-fansnya gitu di sosial medianya. Terus Rio langsung tahu, Rio notice, terus dia nanyain lah ke salah satu personil dari Anti Normal tersebut. Terus Rio minta izin langsung. Nah aku awalnya tuh nggak percaya, dia bilang gini, Mami Rio mau syuting video klip dulu sama Tensi ya. Loh gimana? Kemarin kan kita habis nonton konsernya, tiba-tiba udah temenan banget nih atau gimana? Kan aku cuma bertanya-tanya karena nggak tahu, tiba-tiba banget dia kan pas itu hari Minggu. Ya udah boleh deh nak. Nah aku pikir kayak paling maksudnya kayak figuran tau gak sih Kak? Kirain yang kayak di belakang-belakangnya banget gitu. Ternyata sedekat itu di paling depan bareng sebelahan sama Tensi. Terus ya Kak, aku tuh seneng banget karena anak aku tuh menginfluence orang-orang rumah yang tadinya tuh nggak terlalu familiar sama lagu-lagu hipdut kan. Kita lagu-lagunya lebih chill gitu ya. Tapi dia tuh bisa influence kita untuk kayak udah enjoy lagu Tensi tuh enak dan dia puterin kayak bagaimana kisah berdarah-darahnya Tensi sampai akhirnya bisa seterkenal sekarang. Dia tahu perjuangannya. Dia tahu perjuangannya gitu.
Dan dia dengan kekuatannya dia sendiri, dia tuh posting Kak di sosial medianya dia posting di TikTok. Dia minta mbaknya aku yang nemenin dia konser untuk ngerekamin dia nyanyi gitu. Dari situ dia viral dan fans-fansnya Tensi jadi kenal sama Ryu ini. Sampai 2M ya viewsnya ya waktu itu ya. Oh. 2,2 Followers ya Kak, dari 17 followers sekarang udah 5.000 followers. Itu kali yang akhirnya membuat kemarin viral tuh yang sama mamahnya itu ya. Ada lagi ya. Iya. Ada lagi yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Ini juga sempat viral bukan? Yang mana berhubungan nih, sama yang mana Tensi. nih? Ada nih yang lagi ngobrol sama mamanya dan juga viral kan. Kita mau intip apa yang viral. Itu dia ngomong Oke, apa? memang ketika kita lihat itu ya, oke, sorry, Shelly ini kan cukup viral di media sosial. Apa yang mau kamu klarifikasi dari apa yang disampaikan anak kamu saat di tayangan itu? Dibisikin, di-briefingin mama. Yang briefingin anaknya sendiri. Apa yang disampaikan sama anak saya di TV mungkin memang di luar ekspektasi para orang tua pada umumnya. Kalau mau diklarifikasi sebenarnya jujur saya sendiri tidak pernah mengajarkan bahasa-bahasa tersebut. Ya. Cuman karena sudah terlanjur terkuak di TV pula, gitu kan. Gak apa-apa kalau hujatannya ke saya, gak apa-apa banget gitu. Asal jangan orang lain. Asal jangan ke anak saya, karena Ke anaknya dong, ke orang Oh lain. bukan. ya ke anaknya dong, kenapa orang lain yang disalah Repot lo. Tapi dari situ aku juga langsung ngomong sama Rio karena bener-bener di luar pikirannya aku. Jadi habis itu kita pas pulang sebelum lihat apa kata netizen, aku diskusi dulu sama anakku bahwa Oke. how do you know that words gitu kan. Terus kayak nggak tahu mami, kayak dia pernah denger gitu kan. Terus ya nggak boleh nyalain orang lain. Tapi ya udah dia bilang ini, diajarin temen. Iya. Tapi ya udahlah, maksudnya yang penting dari namanya hidup ya Kak, nggak mungkin terus benar terus gitu kan. Iya, betul. Pasti ada salah dan alhamdulillahnya kita tahu dari awal. Nah tapi aku nggak mau juga Kak berlindung pada kalimat kayak namanya juga anak kecil. Nah Iya. dari kecil nih aku juga pengen ngajarin dia kalau itu adalah kata-kata yang tidak layak diungkapkan di luar ataupun di balik layar Oke, gitu. thank you Shelly Juno buat klarifikasinya. Tapi kita paham bahwa zaman sekarang itu lebih susah karena kenapa? Keterbukaan informasi, ya kan? Iya, Memang Kak. nggak mudah untuk menjadi orang tua. Dan kalau ngomongin soal orang tua, kita juga akan hadirkan bintang tamu kita lainnya di segmen berikutnya. Bagaimana dia bisa Memberikan edukasi memberikan lah yang ya. terbaik untuk anaknya. Ya. Menyaring apa yang Seperti perlu apa dilakukan. ceritanya kita akan hadirkan saat lagi tetap di Pagi Jalan. Geger. Semoga bahagia engkau di dalam dekapan aku. Semoga ku bisa menjaga fitrah. Nonton ambiar geger. Pagi-pagi ambiar, geger. Sobat Duduk Ambiar. aja, bintang tamu Boleh ya? duduk aja. Kita Baik bintang banget, tamu. bintang tamunya pada berdiri loh. Nggak Ini sopan. seorang single mom yang kuat banget. Kenapa kuat? Karena 2 dari 3 anaknya ini lahir sebagai anak kebutuhan khusus yang pastinya tidak mudah juga ya. Apalagi sebagai seorang single mom ya. ngurus ketiga anaknya sendirian. Nggak Waduh. kebayang bagaimana ya. Punya Bagi anak satu Ambiar, aja diurus sendiri aja udah Ya. fungsinya kayak gimana ya. Kita akan dengarkan bagaimana perjuangannya. Ini dia Violencia Violencia Jean. Jiang. Apa kabar? Halo sayang. Selamat pagi, apa kabar? Welcome back. Thank you. Back, so I'm back. Violencia sebagai single mom dengan Ya, 2 dari 3 anak kamu ya. 3 anak aku. Memiliki kebutuhan khusus. Itu tuh gimana 2 sih? ya. Gimana rasanya 2 dari 3 anak kamu dengan kebutuhan khusus pasti nggak mudah ya? Oh ada 2 yang Berat ya. Yang kedua itu dia autism, yang ketiga itu dia ADHD. Oke. Berat banget sih juga karena akunya juga ADD. Jadi struggle banget tapi mereka udah terapi dari umur 2 tahun. Oke. Yang satu sekarang sekolah di SLB tapi banyak banget progresnya jadi it's fine. Alhamdulillah. Oke, Vio kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir di Pagi Ambiar. Kita mau dengar ceritanya, tapi sebelumnya kita mau dengar cerita dari Violencia dalam tayangan berikut ini. Masya Allah. Luar biasa loh. Ya, luar 2 biasa. dari 3 Masya Allah, anak kamu. Umur berapa aja mereka? Umur 7 dan 6 tahun. 7 dan 6 tahun, bedanya cuma 1 tahun. Siapa aja Ya. namanya?
11 bulan sih bedanya. Jadi aku 3 bulan langsung hamil lagi. Zehra sama Zavier. Zehra dan Zavier. So, oke, tantangan terbesarnya buat kamu sebagai seorang single mom dengan 2 anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih? Butuh perhatian lebih ya, sedangkan aku harus kerja. Tapi alhamdulillah mereka terapi dan sekolahnya juga sekarang bagus. Jadi mereka banyak banget perkembangannya. Hak asuh anak kan di tangan kamu kan ya? Di tangan aku. Yang bantuin di rumah ada siapa aja? Ada susternya juga yang bantu untuk ngurusin di rumah. Oke. Satu pastikan. Iya, satu-satu betul. Iya. Akhirnya kamu sudah mulai terbuka ke publik itu kapan sih bahwa kamu memiliki 2 anak kebutuhan khusus? Aku tuh setahun lalu kali ya udah mulai open karena banyak yang nanya kenapa ya yang Zehra itu belum ngomong. Ya udah akhirnya aku open, aku bilang kalau memang ternyata memang dia autism dan aku udah terima itu. Oke, baru setahun yang lalu kamu mulai terbuka dan itu adalah haknya seorang Vio juga pasti. Tapi sejak kapan kamu baru mulai sadar atau bertanya-tanya, oh ini ada yang berbeda dengan anak-anak aku? Aku feeling tuh dari umur dia 1 tahun ya, karena dia tuh jarang banget eye contact dan dia tuh jarang banget nangis. Ternyata tuh is a sign gitu. Gitu. Oke, kemudian pastinya perhatiannya butuh perhatian yang berbeda dibandingkan dengan anak lainnya. Kalau perhatian papanya sendiri gimana setelah akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah? Meskipun kita udah pisah, tapi dia full banget tetap support untuk anak-anak. Jadi hubungan kita baik-baik aja. Berarti perawatannya dibagi 2 gitu kali ya? Iya, weekend pasti ke sana. Oh, week. Tapi awal-awal biasanya kan kadang ada orang tua yang suka misalkan gini, bukan menggerutu tapi ya Tuhan, ya Allah kok saya dapatnya dua-duanya seperti ini atau Bahkan akunya pun juga ADD. Gitu juga? Akunya juga ADD. Berapa lama itu waktu sampai ADD gitu, berapa lama? Aku sempat struggle banget sih, berat banget buat menerima diri aku seperti ini dan anak-anak aku juga kayak gitu. Tapi akhirnya aku merasa banyak yang perlu aku syukurin juga di hidup, jadi it's fine. Itu kuncinya ya. Betul. Bersyukur. Sebelum ke anak, pasti kan ke diri sendiri. Gejalanya itu apa dulu sih yang membuat akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue harus periksa deh. Gue ini kenapa gitu. Karena aku merasa kok banyak orang yang ADHD itu deket sama aku gitu. Akhirnya aku cek, ternyata aku juga. Nah pas aku tahu anakku begitu, oh ternyata genetik ternyata. Oke. Keturunan. ADD kamu? Aku ADD ya. Sebelum didiagnosa ADD itu yang kamu rasakan tuh apa? Gimana? Aku tuh impulsif, terus fokus aku tuh gampang kepecah-pecah gitu. Distraksi. Akhirnya aku ke psikolog dan ke psikiater. Dites dan ternyata positif, memang bener aku ADD. Oke. Tapi it's fine, it's okay, nggak apa-apa. Itu kelebihan kok, it's a gift for me. Betul. Itu sebuah kelebihan. Oke. Kalau ngomongin soal anak, kamu bilang bahwa perkembangan mereka cukup membanggakan buat kamu. Perkembangan yang membuat kamu cukup terharu dengan anak-anak kamu itu apa? Sekarang yang Zara udah mulai bisa ngomong. Udah mulai bisa ngomong. Dia bisa bilang, Mami kalau kepentok, aduh sakit, Mama Vio. Udah, itu aku udah seneng banget. Kata pertamanya apa? Mama Vio. Kapan dia pertama kali ngomong Mama Vio? Itu setahun lalu. Meskipun itu telat banget sebenarnya, tapi itu aku bersyukur banget dia bisa ngomong itu. Di umur berapa dia baru bilang Mama Vio? Setahun lalu. Umur berapa itu? 6 tahun. Apa dalam pikiran kamu pertama kali dia bilang Mama Vio? Alhamdulillah anak aku bisa ngomong. Aku pikir dia gak bakal bisa ngomong. Akhirnya dia bisa ngomong. Kok jadi sedih ya? Iya. Tapi aku gak apa-apa sih, aku bersyukur. It's a gift for me. Kalau di Islam itu, kalau kita punya anak seperti itu kunci untuk kita masuk surga. Amin, amin. Vio, mama kamu masih ada? Masih ada. Apa yang disampaikan mama kamu atas yang Allah berikan dalam bentuk anak-anak yang begitu luar biasa? Ya mama aku sebenarnya jauh ya tinggalnya di Manado. Aku di Jakarta, tapi mama aku selalu support sih buat aku meskipun kita jauh. Gimana cara menguatkan mama kamu sebagai seorang ibu juga untuk anak yang merupakan seorang ibu? Ya selalu tanya apa kabar, gimana, sehat apa enggak, gimana anak-anak gitu, video call. Vio, kita mau kasih lihat ini postingan kamu beberapa waktu yang lalu. My kids saved me and then I saved us. Having one teenager, autism daughter, and ADHD son while I'm a single mother isn't easy at all. But I cherish and grateful every moment of it. Masya Allah, selamat Hari Kartini buat ibu. Cantik banget itu yang cewek. Kuat. Masya Allah. Pakai baju
bodoh ya? Iya. Baju bodoh ya? Iya, waktu lagi hari Kartini. Lagi arak-arakan di sekolahnya atau apa? Karnaval. Pawai, Ya, pawai. arak-arakan karnaval kan, pawai ya bahasanya itu kan kita arak-arak. Arak-arak. Iya bener ya zaman dulu ya. Cuma arak-arakan kan. Arak-arakan, iya. Ini kalimat pertamanya, my kids, My kids save me. save me. Secara harfiah tuh anak-anak menyelamatkan aku. Atau mungkin arti lainnya adalah ya mereka sebagai penolong aku. Dari hal apa? Karena aku tuh orangnya sebenarnya sering depresian ya. Cuman nggak banyak orang tahu aja karena aku cancer ya, suka mendem. Tapi aku tuh merasa aku harus sembuh dan aku harus berjuang dan aku harus selalu bangkit lagi demi anak-anak aku. Karena setiap kali aku jatuh, aku selalu lihat mereka dan aku selalu mikir, enggak, gue harus bangkit, gue harus bangun, gue harus jalan, gue harus maju. Tapi as a single mother yang membuat kamu paling terpuruk dan harus berjuang bangkit lagi itu apa? Momen ketika lagi apa? Waktu aku divorce, sama waktu aku tahu anak-anak aku ada autism dan ADHD. Itu paling berat di hidup aku. Dan what did you do? Apa yang dilakukan? I go to therapy Straight away ya? straight away. I know I need help. Artinya bagus bahwa alarmnya berbunyi, dia butuh Iya. bantuan. Tapi Vio, setelah apa yang kamu lewati, kita punya sesuatu buat kamu. Ya. Apa itu? Untuk Vio. Nggak bisa kalau anak. That's so sweet. Ya, kita bangga lu ya punya teman yang sangat kuat sekali. Iya. Ya kan Tuhan itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan. Betul. Perempuan tuh lebih kuat dari laki loh. Iya ya. Perempuan tuh lebih kuat dari laki. Melahirkan. Kalau yang diginiinnya posisinya Laki-laki. laki-laki. Oh, belum tentu bisa. Oh iya ya. Vio, sebagai seorang single mom, juga anak, Iya. momen lagi capek-capeknya banget berkeluh kesah sama Tuhan tuh saat momen apa? Aku selalu sholat sih. Karena aku kalau udah berat banget hidup, aku nggak tahu harus kemana, aku lari ke Tuhan aku. Apa kalimat yang selalu kamu bisikan? Aku selalu satu minta dijauhkan dari orang yang jahat, diberikan rezeki supaya bisa jadi rezeki buat orang-orang sekitar aku. Itu sih. Karena tanggungan aku banyak banget. Udah sedih. Oke Vio, Makasih. nanti kelak mereka sudah paham betul bisa menyaksikan tangan ini, apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak kamu? Makasih udah bangga sama mama. Maaf ya mama tuh nggak banyak waktu buat kalian, tapi mama selalu ngelakuin yang terbaik buat kalian semua. Semangat buat seorang Vio dan juga single mom lainnya di luar sana sedang menyaksikan Pagi-Pagi Ambiar pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kekuatan dan juga rezeki yang berlimpah agar bisa terus menghidupi keluarganya. Terima kasih banyak Vio, bukan untuk selalu hadir di sini tapi juga untuk selalu kuat. Iya kak. Kita akan balik saat Thank lagi. you. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. You been? You're good? Oh my. Welcome to Pagi-Pagi Welcome to Ambiar. Pagi-Pagi Ambiar. Bibit Sularto. Thank you for having me. Thank you for your present this beautiful morning. Good morning. How's it going, everyone? It's beautiful as always. Wis kita menang aja, menang. Ini sobat Ambiar. Mas Bibit ini seorang security yang begitu fasih berbahasa Inggris. So could you tell us why you so fluent in English? So, in 2020, when COVID-19 hit Indonesia for the first time, I just graduated from high school. So it was hard for me to find a job because everybody lost their job because COVID, right? So all I did is watching movies. Watching movies. Iya, and nonton film sih, lebih ke nonton film. Oh, itu And yang then? membuat kamu Iya, bisa akhirnya iya. bahasa Inggris. And then, okay, so you learn by watching. Yeah, by watching movies and Movies. It's listen true. to songs, American songs. Iya kita nonton aja di Tok Tok Now Now. Jadi waktu COVID, coba nonton katanya. Akhirnya dari situ belajar bahasa Inggris. Coba dong tanya dong apa film favoritnya? What's your favorite movie? My favorite movie is Harry Potter. Harry Potter.
Harry Potter. Dia tahu nggak? Potter. Ya, Mbak, tahu nggak dia film Crazy Rich Asian? Coba tanya. Do you know Asian Crazy Rich? I know Crazy Rich Asian. Oh, You yeah. know Michelle Yeoh? I love it. Yeah. Suddenly you know viral. Gila lu dia Michelle Yeoh. Suddenly you know viral. Iya. Begini ya. Viral. Ya, Oh, kenapa bisa viral? ya. So, Tiba-tiba viral, tiba-tiba. seneng banget sih sebenarnya tiba-tiba viral. Jadi dulu tuh pas Januari, sebenarnya viral baru berapa bulan? English. How do you find yourself going viral on social media? I'm so happy with all this attention, because I never have this attention before. Senang banget balas-balasin komen, terus English. I often still make mistakes like on grammar. Jadi sebenarnya tuh enggak. It's okay, Sobat Ambiar. Bahasa Inggris, ingat ya, kita itu bahasa Inggris bukan bahasa ibu loh. Iya, bukan Jangan berpikir bahwa grammarnya harus benar segala macam. Betul. Connection over perfection. Iya, Ya, yang penting itu nyambung aja dulu. aja, yang penting nyambung. Bener. Aku takutnya orang Iya. nggak terlalu bisa karena aku tuh bahasa Inggris tuh kayak Adele. Yang Itu Thailand dong. British. Oh, Aku British. menguasai sekali takutnya Oh, iya. semua orang memahami. Paham, tapi nanti kan King Hasan ada konser di Malaysia. Oh iya, Kan bulan bahasa Inggris Juli. kamu gak ngajak kakak ya Ada ke Malaysia 11 ya. negara, Kak. Kamu gak ngajak kakak. Ada 11 negara. Dewi tahu nggak setelah Malaysia di bulan Agustus di mana dia? Mulai ngarang. Dubai. Mulai ngarang. Amin, ngajak gue. Dia gak ngajak gue. Makanya. Maaf, bintang tamunya bingung. Dia bingung. Iya. Mas Bibit, tapi kita salut sama kamu belajar bahasa Inggris ya. Tapi sebetulnya belajarnya tuh cuma dari film aja atau kamu sempat les bahasa Inggris juga sebelumnya? Kalau les ya nggak pernah sih, teori aja di sekolah 12 tahun sampai SMA. Bos kamu bilang apa ketika mereka lihat kamu viral di media sosial karena fasih berbahasa Inggris? Orang kantor kaget sih, benar-benar kaget. Karena kan nggak pernah Shock gitu ya. tunjukkan kalau saya suka bahasa Inggris. Terus tiba-tiba viral di grup kantor tuh. Logat yang kamu pakai, kamu kan sukanya Harry Potter, berarti logatnya tuh British accent gitu. Sebenarnya lebih suka American accent sih. American Kalau British susah, ya British. Kalau British tuh lebih sulit. Udah ya, kalau aku mah gak ngerti American action apalah. Action, accent. Accent. Apalah, tahu accent. Dia taunya bahasa Inggris aja, bener gak Ki? Iya, yang penting. Kalau Ya, kita tuh yang penting. Yang penting kita ngerti aja, benar. Kita nggak bisa Tapi, ngomong nggak apa-apa. tapi what is actually your Iya. dream? Do you have a dream? What's your big dream? My big dream is to working abroad, like Working abroad. Dia mau Kerja di dia mau luar kerjanya negeri. di luar negeri. Di mana Amin. maunya? Australia maybe. Australia. Maksudnya tidak dengan yang sekarang kan, berbeda lagi pekerjaannya dong. Apa aja sih, lebih ke apa aja. Lebih ke apa aja. Ya. Sobat Ambiar, ini dia ada satu tayangan viral juga dari Mas Bibit. Dia mencoba bikin konten how to pronounce, gimana cara untuk How to pronounce. pronounce tuh bahasa Indonesianya apa ya kok? Melafal. Melafalkan. Terima kasih. Melafalkan bahasa Inggris yang baik dan benar itu seperti Makhraj. ya kalau bahasa. Ya, terkadang namanya pronounce itu suka ya salah sebut lah ya, salah nyebut ya nggak apa-apa lah ya, kan bukan bahasa ibu. Tapi nggak apa-apa, tolong dong Mas Bibit ajarin kita how to pronounce every word by word perfectly. Ri, silakan. Kita belajar Coba, kamu kan bahasa Inggris masih pintar. Coba, oke. Bahasa Sunda dia Silakan. jagonya. Kata apa yang bisa kamu ajarkan how to pronounce Mas Bibit? Ayo kita belajar. Yuk, Yuk, Rio jangan ketutup. Sini sayang. Sebelah aja, nak. So, how to pronounce this word? Ryu. Hour. Wow, udah benar. Hour. Benar. Hanya tidak dibaca ya. H-nya silent. Oke. Ya. Hour. Lalu selanjutnya. Oke. Jadi Apa Wi? Beda. Lanjut Lause. Lanjut. Teacher. Kalau ini Hour. hour. apa sama? Aur-auran. Kenapa sama bacanya? Kenapa Pak Guru? Kenapa Pak Guru? Di Inggris ada namanya homophone. So homophone. Homophone? Ya, homophone. Homophone is a word that sounds the same with another, Terdengar sama. but has different spelling and also different meanings gitu. Hour and hour. Ya, jadi Pak Guru, slowly. jadi di bahasa Inggris ada yang namanya homophone.
Jadi katanya sama, tapi tulisannya sama artinya beda. Oke. Ada lagi Mas Bibit? Yang sering salah sih orang Indonesia nih biasanya. Apa? Oke, apa? Oke, Aryo angkat tangan apa? Apa? Gimana? How to pronounce? Apa itu? Cara bacanya gimana? Right. Right. Oke. Oh, jadi sedikit salah. Jadi tuh kalau cara baca right ini nih GH-nya tuh silent juga, jadi langsung right gitu. Right. Bagusnya gimana? Alright. Bagusnya yang benar bahasa Ya, right. 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 Lalu yang menjadi sama satu lagi apa? Hilang ya? Hah? Ya GH-nya hilang, G sama H-nya hilang. Ya, Oh, lagi pantesan. Berarti yang ini sama hilang. penyebutannya lagi Oh, apa? ini nggak ada. Ininya hilang, Ada ini right. hilang. Ini Iya. berarti hilang. Rit dong. Satu read, satu balikan dong ya. Tadi yang bagus. Ade. Oh itu read, membaca read. Oke. Pak Guru boleh satu kata yang panjang tolong dihapus semuanya. Panjang. Kita tantang tukang kendang, oke? Satu kata yang panjang. Tukang Dia tuh, gendang sama itu, sama janda. ya. Janda Satu senior. kata yang panjang untuk di-pronounce yang baik dan benar. Silakan tulis. Saya ingin sekali menikahimu gitu kali bahasa. Coba ya. Tolong yang lain jangan dibantu bagaimana cara membacanya. With Oke. you. Married with Oke. you. Marry me. Ya. Dia bikin Ayo tukang kendang. Oh belum ya? so bad. Oke. Keren. Bagus. Paling tidak dia bisa bilang loh. Tahu nggak kenapa bener? Soalnya udah pengalaman 3 kali. Ada beneran. Ya. Tapi bagus ya maksudnya namanya belajar kan bisa dari mana aja Sobat Ambiar. Yang paling tepat itu kalau mau belajar bahasa Inggris jangan pernah takut salah, itu kuncinya. Tapi juga kadang-kadang ada yang kita ngomong so bad kan, kalau bad kan nakal ya. Ya. Bad kan kadang-kadang bad sama Tempat bad kan tidur. beda kan. Ya, tempat tidur juga bisa ya. Oke, Mas Bibit kita juga mau kasih lihat ada satu artikel tentang Mas Bibit seorang security dari Kota Bogor. Baca guys, viral security fase berbicara bahasa Inggris. Bibit Sularto mendapatkan tawaran beasiswa. Wow. Bagus banget, keren. Beasiswa dari mana kamu dapat tawaran Tapi beasiswa? beasiswanya beasiswa personal gitu, jadi kayak ada orang baik yang mau. Aku tuh sebenarnya udah kuliah semester 4 di universitas terbuka gitu. Oh di UT? Iya di UT. Oke. Terus ada orang baik yang mau ngasih beasiswa gitu Keren. secara personal. Jadi Deal dong. untuk semester kedepannya dia yang bayarin. Oke, di UT kamu sempat berhenti atau lagi Enggak lagi, masih lanjut? Iya, Memang sampai sekarang masih kuliah di UT? masih kuliah di Oke, jadi orang Jurusan apa di UT-nya? manajemen sih. manajemen. Orang baik tersebut Orang baik tersebut yang ngasih Beasiswa. nanya, kamu mau tadinya nanya kayak gini, kamu mau lanjut kuliah nggak? Ditawarin. Kuliah Pak. Ya terus saya jelasin kalau saya udah kuliah di UT gitu. Oh gimana kalau kedepannya? Oh berarti kamu tuh di University of Open. Nggak expect sumpah. Bagus. Saya mau nanya apa? semuanya di-translate ya. Bibit, dia juga mendapatkan tawaran yang satu ini Sobat Ambiar, Bibit Sularto. Viral, Bibit Sularto Security jago bahasa Inggris, banyak tawaran untuk menjadi guru les bahasa Inggris. Oh. Keren. Udah sekarang Jadi jadi kamu guru les sekarang bahasa Inggris aja. Jadi teacher gitu ya, buka les private gitu. Kalau yang nawarin tuh sebenarnya banyak gitu yang nge-DM. Cuma kan aku nggak kredibel buat ngajar gitu. Iya, iya. Gak apa-apa. Ngajarnya juga otodidak kan. Jadi belajar apa-apa, di TikTok aja kalau enggak. Iya, Jam 15 ngajarin juta gitu. Berapa Ki? Oh tuh. Jam 15 juta. Ya jadi Kalau jam 30. Mahal banget. mahal banget, mau bayar berapa? Tapi lebih enak maksudnya sebagai konten kreator aja untuk Iya, berbagi ilmu, berbagi ya. ilmu. Karena kalau ngajar itu kan ada tanggung jawab, ada kewajiban dan harus punya kredibilitas yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Tapi ya, Bibit kita salut sama kamu bahwa kita bisa belajar dari mana aja termasuk untuk berani mencoba itu yang paling penting. Sekali lagi Bibit, sukses buat kuliahnya Sukses ya, ya. Mas Bibit. Dan semoga bisa bekerja di luar negeri di Australia nanti. Membawa harumin nama Indonesia. Kalau udah kerja di Australia kabarin sama kita doakan kamu juga menjadi orang yang semakin sukses lagi. Amin, amin. Gege. Bisa pasti. Ya, kita kan terus berlari. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya sudah hadir.
Matur suwun kabeh Ini dulur. bintang tamu yang luar biasa banget, menginspirasi dan semua kuat ya. Juga salam buat Happy di rumah ya. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar, ini dia Gilga Sahid.